laporkan ke Bapak Presiden hasil daripada negosiasi kunjungan ke Amerika Serikat. Saya baru kembali dari Amerika Serikat dan tadi saya laporkan hasilnya ke Bapak Presiden. Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Raden, walaupun Anda tidak ikut, tapi kan Anda menyiapkan draft-draft ya. Kalau untuk putaran-putaran berikutnya, Pak Raden setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan Bang Celi dan kawan-kawan yang ke Amerika, apa strategi yang dipersiapkan Indonesia di perundingan Mei dan Juni, Pak? Ya, tadi sudah cerita mengenai banyak hal apa yang sudah dibicarakan di sana. Tentu di dalam negeri kita harus persiapkan juga. Iya. Ya, pertama adalah seperti yang waktu itu di dalam sarasehan dengan Presiden sudah dikatakan itu, memang dalam situasi seperti ini satu negosiasi harus. Ya, kita harus tahu diri juga, kan ada juga yang menyatakan kita harus berdiri tegak. Ya. Kemudian disebutkan kita harus melawan dia. Tiru China begitu ya? Tiru China. Kita harus sebetulnya kalau memang kita sebesar China dan sehebat China mungkin kita melakukan itu. Tapi kita juga harus wise mengukur diri kita. Kita ini siapa gitu loh. Jadi itu yang menurut saya langkah yang tepat dilakukan, negosiasi sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah kita persiapkan di sini. Yang dipersiapkan di sini adalah seperti yang dikatakan waktu itu, tentu kita mendengar apa yang diminta oleh mereka dari sana. Yang disebutkan ada 5 bucket ya yang akan diminta oleh mereka. Itu kita harus siapkan di sini. Dan kita sudah mencoba menyiapkan itu sekarang. Itu yang dikatakan oleh Menko Perekonomian tadi, bahwa kita harus menyiapkan paket 1, paket 2, paket 3, paket 4 yang dijelaskan tadi. Di samping ini yang paling penting lagi adalah bahwa persoalan eksternal ini kan tidak dalam kontrol kita sebetulnya. Ya, ini penting diketahui. Oleh karena itu kita nggak pernah tahu apa yang nanti diputuskan oleh Trump. Oh, dalam negosiasi. Dalam negosiasi. Dan disitulah yang dikatakan tadi itu negosiasi namanya. Tapi di sisi lain yang kita tahu adalah dalam situasi begini, kita harus memperbaiki diri sekalian. Itu yang disebutkan tadi, bahwa kita harus melakukan deregulasi di sini. Supaya kita memperbaiki daya saing kita, competitiveness kita. Seluruh yang susah-susah itu harus dimudahkan. Seluruh hambatan-hambatan itu harus diselesaikan itu. Kemudian kemudahan berusaha, kemudian investasi, dan juga kepastian. Itu yang harus kita lakukan sekalian di sini. Supaya nanti pada saat badai ini kan disebutkan seperti badai lah. Ini selesai, kita nanti bisa berlayar lebih cepat lagi. Dan kapal kita sudah lebih baik. Kapal kita sudah lebih baik daripada kita tidak mempersiapkan diri. Jadi saya pikir sekarang apa yang kita lakukan adalah memperbaiki diri. Sehingga siapapun nanti, saya sering menyatakan, kita nggak pernah tahu apakah ada Trump baru, apakah nanti ada Xi Jinping yang baru. Tapi kan kita lebih bagus menyiapkan diri. Kalau kita sudah menyiapkan diri, kita punya daya saing yang baik, kita punya daya kompetitif yang baik, maka situasi apapun nanti kita akan lebih siap. Sambil kita melakukan negosiasi. Negosiasi berikut, Bang Celi, akan berapa putaran? Akan sudah ada jadwal negonya atau bagaimana, Pak? Terus-menerus kan, ada working groupnya kan, dibagi dalam beberapa working group. 5 dan itu tadi disebutkan. 5 working group, dan itu kan makanya non-disclosure agreement itu kan supaya apa yang dinegokan perintil-perintilannya itu kan nggak bisa dibuka tiap hari kan. Karena ini kan pakai Zoom, ini kan bisa ini pakai Zoom ya? Sebagian pakai Zoom, sebagian mungkin harus datang lagi seminggu 2 minggu. Pokoknya timetable-nya 60 hari. Karena itulah sebenarnya kalau Anda lihat wajah-wajah di perundingan ini di Washington DC tadi foto-foto tadi ya? Itu kan kelihatan sekali Sekretari Benson, Sekretari Lutnick, Ambassador Breyer itu senang karena kita membawa satu template model. Mereka kan juga pusing. Pemerintahan baru diberi waktu oleh
Presiden Trump 90 hari menyelesaikan bilateral reciprocal agreement dengan lebih dari 100 negara. Nggak gampang loh itu. Pasti. Item kan perdagangan kan puluhan ribu. Iya. Yang berapa harus jadi karena itu kita lihatlah yang jelas Pak Raden benar. Dunia ini lagi berubah, lagi kena badai besar. 80 tahun. Sistem dunia yang ditopang oleh WTO sebelumnya GATT ini kan tiba-tiba diputarbalikkan. Apapun lah kita bisa analisis panjang soal itu, tapi sebagai negara kan kita harus tahu dunia ini sedang berlangsung badai yang kencang. Ini kan baru awal, sedang ini baru beberapa minggu pertama dari badai. Kita belum tahu ujungnya badai di mana. Karena itu the smartest thing to do adalah sangat bijaksana jika kita justru pakai ini sebagai momentum memperkuat ekonomi nasional. Nanti yang akan domestik berangkat lagi Bang Celi, apakah Bang Celi dan kawan-kawan tadi seperti yang difoto, atau memang kan sekarang sudah ada Satgas perundingan tarif? Kalau yang kemarin kan pertama karena harus respon cepat. Ini anggaplah tim komando awal. Nah setelah dilaporkan oleh Pak Airlangga kemarin kepada Bapak Presiden, Pak Airlangga sebagai pimpinan delegasi, Presiden sangat menyambut dengan baik hasil perundingan awal dan memerintahkan mencari solusi yang win-win dalam proses negosiasi 60 hari. Dan beliau setuju dengan pembentukan 3 satgas kan. Satu satgas perundingan melanjutkan. Yang kedua satgas untuk PHK dan perluasan kesempatan kerja, dan yang ketiga yang dikatakan Pak Raden, satgas deregulasi peningkatan iklim usaha. Nah ini kan bagus banget respon pemerintah Indonesia. Bang Celi, negosiator utamanya nanti rencananya siapa di tahap berikut? Pak Airlangga. Masih tetap Pak Airlangga? Sebagai pimpinan, itu kan perintah Presiden. Tentu saja dalam ada Menteri Keuangan kemarin kan ketemu dengan Menteri Keuangan Amerika, kan alangkah bagusnya jika Menteri Keuangan Indonesia ikut. Lanjut lagi ya? Lanjut. Kemudian kan kemarin ada Ibu Mari Pangestu perwakilan dari Dewan Ekonomi Nasional. Kemudian ada Pak Tommy Jiwandono kan, Pak Thomas Jiwandono. Dan ini saya kira sudah sangat sophisticated. Dalam bahasa Inggris yang sangat bagus, dalam hubungan pribadi yang sangat bagus, tema pembicaraannya berat. Tetapi kalau dibungkus tadi kan, diplomasi ini kan high profile diplomasi, ada tarif, tetapi jangan lupa kebijakan tarif is part of foreign policy. Jadi ini kan semua foreign policy dalam bentuk yang lain, di mana yang berbicara itu perwakilan negara besar. Indonesia kan salah satu poin kuat yang mereka impress juga, kan selalu kita ingatkan, look, Indonesia is the third largest world democracy. Kita negara demokrasi ketiga terbesar di dunia setelah India, Amerika, dan Indonesia. Jadi itu bukan tarif, tetapi itu frame yang sangat penting dalam menentukan hubungan yang baik bagi Amerika dan Indonesia. Pak Raden, di tengah-tengah negosiasi dagang ini kan kita juga tahu, Pak Raden, bahwa China, Tiongkok, itu mengeluarkan gertakan mungkin atau serius, saya tidak tahu, kepada negara-negara yang melakukan negosiasi dagang dengan Amerika Serikat untuk tidak melakukan itu. Kalau Anda lihat itu apakah memang bluff juga, gertak saja, mungkin semacam permainan kartunya jelek tapi dia bluff call tinggi begitu, atau memang itu harus diwaspadai Indonesia, khususnya Bang Celi dan kawan-kawan nih yang sedang bernego dengan Amerika Serikat? Saya pikir begini, bahwa kita bernegosiasi dengan siapapun itu adalah sovereignty kita, kedaulatan kita. Kedaulatan kita. Yang mungkin yang dikatakan tadi adalah Cina mengantisipasi, kalau karena kita bernegosiasi dengan Amerika, maka kita meninggalkan Cina. Atau karena ada persyaratan kita pada saat kita bernegosiasi ke Amerika, maka persyaratan itu adalah dengan catatan kita nggak bisa berdagang dengan Cina. Kan itu yang menurut saya secara etika apapun tidak benar. Dan saya pikir teman-teman dan bapak-bapak yang pergi ke sana bernegosiasi, saya pikir akan menjaga itu. Kita punya kedaulatan dalam hal itu. Amerika tidak akan bisa
menyatakan, kamu kalau mau berteman dengan saya harus tinggalkan teman yang sana. Kan itu nggak mungkin itu. Saya pikir kita melihat itu. Yang kedua, setahu saya, kita berkomunikasi dengan China juga. Kita membutuhkan China. Paralel berarti Pak ya? Kita juga membutuhkan Amerika. Jadi berteman dengan semua pihak kan nggak ada salahnya. Betul. Dan saya pikir dari sisi konstitusi kita adalah negara yang pendiri non-blok kan. Dari awal kan begitu. Dan politik luar negeri kita bebas aktif. Begitu. Dan sampai sekarang kita tetap memegang itu, pilar penting itu. Prinsip dan itu. Itulah saya pikir yang akan membantu kita hubungan dengan Amerika dan Cina. Kita tidak akan meninggalkan semua teman-teman kita yang sudah membantu kita. Dan juga tadi apa yang dikatakan Pak Celi tadi, ke Amerika kita tawarkan, tidak ada tawaran kita bahwa dengan kita melakukan ini maka kita akan meninggalkan kawan-kawan kita. Kalau untuk targetnya sendiri ya, Pak Raden, saya tidak tahu ini apakah masuk dalam NDA juga ya Bang Celi. Tapi kalau harapannya adalah apakah 10 tambah 32 atau 10 dan 32 atau 32 itu kemudian di target terakhir perundingan ini akan kembali tidak ada, tetap existing tarif saja yang berlaku untuk Indonesia, atau apa Pak yang diharapkan oleh tim negosiator? Mungkin Bapak yang merancang draft. Saya pikir secara logikanya tentu yang paling ingin kita harapkan adalah kalau nol semuanya. Kembali ke awal sebelum ada badai Trump ini. Itu kan. Itu bisa Pak? Ya itu akan dicoba kan. Tentu ada trade off selalu kan. Tapi kalau disebutkan second best-nya, artinya nggak dapat yang paling itu, second best-nya adalah asal sama saja ke semua. Yang tadi disebutkan tarif awal ditambah 10%. Tapi kan itu sama untuk seluruh negara. Artinya kita dengan Vietnam atau dengan Bangladesh, dengan apapun, akhirnya berlomba di dalam kita memperbaiki tadi itu. Kita mempunyai daya saing itu kompetitif. Tidak ada lagi perlakuan yang khusus ke mereka. Sebab kita tahu sekarang ini, like it or not, ada perlakuan khusus terhadap beberapa negara tertentu. Termasuk kepada Vietnam. Karena kita tahu ada persoalan dulu dengan Vietnam. Ini sejarah kan seperti itu. Jadi ini tidak murni dagang saja ini berarti ya? Tidak ada yang... Ini berkelindan dengan sejarah masa lalu. Sebenarnya kan dalam WTO kan ada memang klausul yang bisa memberikan pengecualian dengan dasar. Memang non-discrimination, most favored nation, tapi kan biasanya ada negara berkembang, negara miskin kan dikasih special treatment lah untuk membantu berkembang. Dikasih GSP kalau di seperti itulah. Tapi system of preference. Sekarang kan sistemnya baru nih, kita belum tahu sedang dibuat oleh Amerika Serikat kan de facto kan yang membentuk WTO yang underwriter-nya kan Amerika Serikat setelah menang Perang Dunia Kedua. Jadi kalau kita datang ke Amerika kan kita sepenuhnya berdaulat, kita kan masuk mencari akses di pasar terbesar. Buat siapa? Buat rakyat kita juga. Itu kan kepentingan kita kan peningkatan kesejahteraan rakyat, politik bebas aktif. Bang Celi, ini pasar dunia terbesar. Dari senyuman pejabat-pejabat Amerika yang kemarin Bang Celi dan kawan-kawan temui. Itu tulus loh, itu nggak pura-pura loh senyum. Kita percaya itu tulus. Maksud saya gini Bang Celi, ada optimisme tidak bahwa tadi yang diketakkan Pak Raden, the best outcome adalah begini, dikembalikan ke nol lagi, tidak dikenakan 32. Ya paling bagus ya seperti kata Elon Musk kepada Donald Trump, kepada teman-temannya Donald Trump, dia bilang the best is free trade system, zero trade. Itu kan, tapi itu kan kata Elon Musk, itu kan idealnya. Tetapi kan kita second best. Sebelumnya kan tarif rata-rata di Amerika sekarang sebelum Trump 2,5 sampai 3%. Setelah Perang Dunia Kedua kan masih 25%. Jadi overtime 80 tahun turunnya panjang, butuh waktu lama. Nah sekarang Trump pengen dinaikin lagi nih kan. Ini hak rakyat Amerika lah memilih presidennya, bukan urusan kita mencampurinya. Kita hanya bisa mengantisipasi, dan seperti kata Pak Raden, antisipasi terbaik selain negosiasi yang masuk akal, yang baik, adalah memperkuat ekonomi nasional. Dengan cara apa? Tadi kan perintah presiden jelas. Iklim usaha perbaikin, deregulasi peraturan yang memang tidak mendukung pertumbuhan dan kemajuan yang cepat gitu. Itu kan, itu sikap terbaik dalam suasana lautan yang sedang bergelombang. Kira-kira kayak gitu. Pak Raden, kalau kita bicara murni tarif, mungkin akan bisa selesai cepat ya.
Tapi kan di saat bersamaan Amerika Serikat juga mempertanyakan beberapa hal lain. Tadi di awal saya sudah sempat sebutkan tuh Pak, terkait dengan sistem pembayaran kris dan gerbang pembayaran nasional. Itu Amerika Serikat komplain karena katanya Mastercard dan Visa itu merugi di situ. Kemudian kembali lagi, ini mungkin lagu lama tapi yang kembali disebutkan, Mangga 2 itu sarang pembajakan, intellectual property right ditabrak betul katanya di situ. Bahkan USTR baru keluarkan lagi report 301 hari ini Pak, memasukkan Indonesia di priority watch list di 1 dari 8 negara kalau tidak salah. Kalau Anda lihat, kalau itu yang diminta Amerika Serikat untuk diturunkan maksimal, katakanlah misalnya krisnya dibatalkan ya, karena kami ingin tetap mengendorse perusahaan kami. Itu apakah Indonesia akan perlu mengiyakan atau memang nggak ada permintaan itu? Lah itu kan pertanyaan itu ditanyakan Bang Celi. Bagaimana Pak Raden? Saya pikir begini, kita melihat konteks yang lebih luas. Namanya negosiasi kan ada take and give. Iya. Kadangkala mereka, artinya pemerintah ini secara garis besar sudah buatkan tadi kan, yang kita dengar tadi, apa yang dikatakan oleh Pak Menko, tidak ada secara spesifik itu disebutkan. Akan tetapi bisa-bisa saja itu perusahaan-perusahaan numpang di situ kan. Mumpung sedang ada itu negosiasi dagang. Ya kan yang kita harus dengar sekarang adalah resminya seperti apa nih. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang namanya memang bajakan segala macam, saya pikir patut kita pikirkan itu. Kita setuju ya? Kita setuju, artinya untuk against itu. Itu kan, itu secara hukum juga salah. Tapi misalkan mengenai kris, ya itu kan yang GPN itu. Yang dikhawatirkan mereka adalah bahwa di dalam peraturan itu disebutkan bahwa mereka maksimum memiliki kepemilikan. Kalau mereka mau memiliki GBN itu, mereka maksimum 20% kan? 20%. Nah sebetulnya sekarang sudah dicoba ditanya kepada teman-teman di bank atau kemudian Bank Indonesia. Persoalannya untuk melayani yang kecil-kecil, ini kan kalau kita pakai kris kan bukan untuk $1 juta, bukan untuk 20 juta itu. Retail ya? Retail kan 500.000, 300.000, 200.000, 10.000. Mau nggak Mastercard dan Visa masuk ke situ? Berapa fee yang akan dia ambil? Jadi saya pikir, menurut saya dalam konteks yang lebih besar, yang mereka takutkan bukan itu. Bukan mereka mau ngambil uang dari sisi fee-nya. Kan kalau kita pakai Mastercard dan Visa. Kita dipotong berapa fee-nya? Ada charge ya? Ada charge-nya. Kalau ini dari 300.000, charge-nya itu buat mereka itu nggak ada artinya. Jadi mereka tidak akan mampu bertarung di situ. Menurut saya ada yang lebih strategis ini. Ini yang mungkin saya katakan kalau kita buka di sini, ada yang lebih strategis. Kalau model kris ini nanti semuanya merata di seluruh dunia. Dan kemudian kita juga bisa melakukan transaksi di Thailand dan di mana-mana pakai sistem kris. Dan yang lain-lain. Itu yang dikhawatirkan. Itu yang dikhawatirkan karena itu adalah bagian daripada dedolarisasi. Apakah non-disclosure agreement itu akan juga memunculkan kejutan? Nanti kita akan tanya kepada Bang Celi dan Pak Raden. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.